الحمد لله الذي أمرنا بالصيام والقيام في رمضان ونهانا باتباع خطوات الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الشفاعة الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, shaimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Asy-Syakirin yang dirahmati oleh Allah. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan, Rasul akhir zaman, buah hati Aminah, putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqamah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, shaimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini Ramadan sudah setengahnya pergi meninggalkan kita. Nisfu Ramadan zahaba, setengahnya Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Wa nisful baqi zahabun, sedangkan setengahnya lagi adalah emas. Jangan sampai kita sia-siakan waktu di setengah akhir bulan Ramadan ini, karena tidak ada jaminan apakah kita masih bisa hidup di Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan apakah kita masih sehat di Ramadan tahun depan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari siam kita, qiyam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, zakat kita. Maksimalkan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, shaimin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keberuntungan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, beliau menyampaikan
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena dua hal. Yang pertama karena imanan, menunjukkan keimanannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan puasa Ramadan bagi mereka orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka kaya raya atau miskin tapi tidak punya iman, tidak akan pernah sanggup menjalankan puasa Ramadan. Walaupun badannya sehat, tubuhnya besar, kalau tidak ada iman, tidak akan sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan yang kami bacakan di muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau puasa kita alasan pertamanya menunjukkan iman, yang kedua hanya mengharapkan pahala dari Allah semata. Berapa pahalanya orang yang puasa? Tanpa batas, unlimited, tidak pernah dikabarkan dalam Quran, tidak pernah disabdakan dalam hadis. Hanya ada sebuah hadis qudsi yang Allah firmankan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, maka aku yang akan langsung membayar pahala puasa mereka. Dalam agama kita hanya ada dua hal yang pahalanya Allah rahasiakan karena begitu besar dan agung pahalanya. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sabar. Surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar balasan pahalanya tanpa batas. Sudahlah kita berpuasa, kemudian kita bersabar, maka insya Allah begitu besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasanya karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Keberuntungan orang puasa yang pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan sebuah makanan oleh Ummu Ummarah radhiyallahu anha, maka Rasul sabdakan, kuli, silahkan kamu juga makan. Tapi Ummu Ummarah mengatakan, inni shaimah, saya sedang puasa ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna shaima yusalli alaihimul malaikah. Sesungguhnya bagi mereka yang menjalankan puasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratusan, ribuan, jutaan malaikat mendoakan bagi mereka yang berpuasa. Sampai kita berbuka, malaikat terus mendoakan kita, memohon ampun kepada Allah untuk kita, karena kita orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, keberuntungan bagi orang yang berpuasa, Rasul sabdakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, demi Allah, la khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misik. Wangi mulutnya orang puasa lebih disenangi Allah dibandingkan wangi minyak kasturi. Begitu beruntung bagi mereka orang-orang yang puasa, sudah diampuni dosanya, didoakan oleh para malaikat, dan bau mulutnya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi, sehingga nanti mudah-mudahan masuk ke dalam jannahnya Allah melalui babur rayyan. Ma'asyiral muslimin shaimin yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak
keberuntungan orang-orang yang puasa. Namun sayang, segelintir yang mengakunya beragama Islam, beriman kepada Allah, tapi mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man aftara fi Ramadan." Dalam kitab Sunan Abi Daud, Rasul menyatakan siapa orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, min ghairi udhrin wala maridin, tanpa ada alasan sakit, tanpa ada alasan uzur, lam yaqdihi siyamad dahri wa in shoma, tidak akan pernah sanggup dia bayar walaupun puasa sepanjang tahun demi menggantikan satu hari puasanya tanpa uzur. Tidak akan pernah bisa mengalahkan satu hari puasa di bulan Ramadan, kemuliaannya, keistimewaannya, walaupun dia menggantinya puasa sepanjang tahun. Bahkan dalam kitab Nuzhatul Majalis, Rasul diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di neraka ada orang-orang yang nangis, ada orang-orang yang meratap. Wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Sudahlah mereka menangis, meratap, tapi malaikat tidak berhenti untuk memukul dan mendorong mereka agar masuk ke dalam jurang neraka. Ketika Rasul tanya, "Man haula?" Siapa ini mereka wahai malaikat? Haula'i musi'a Ramadan. Inilah orang-orang yang semasa hidupnya menginjak-injak kesucian Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal mereka masih meminta rezeki dari Allah. Padahal mereka ketika maksiat di bulan Ramadan masih diberikan nafas oleh Allah. Padahal mereka ketika maksiat di bulan Ramadan yakin Allah melihat mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka yakin Allah melihatnya. Namun mereka tidak ada malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama di sisa-sisa akhir Ramadan ini kita kencangkan iman kita, kuatkan ibadah kita, perbanyak doa kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.